lalu ditunjukkan Tuhan orang yang pas dengan cara amal Rasulullah, maka Tuhan tunjukkanlah kelebihan-kelebihan itu pada guru kita. Alhamdulillah guru itu bermakam seperti, bukan berbabak kubur, makam beliau seperti Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad ini ketika guru dulu baca manaqib Abdullah Haddad itu diantaranya adalah murid beliau yang mati atau meninggal dunia, tapi sudah setelah Abdullah Haddad meninggal dunia datang Sidin menemui di kubur, datang berikan syafaat kepada murid. Saat ditanya si murid, wama imamuka, apa imamu? Kenapa wama imamu bukan waman imamuka? Karena biasanya man itu kan kaidah munau isim mausul untuk lil akil, untuk orang bakal. Sedangkan pertanyaan wama kiblatuka, wama imamuka itu adalah jawabannya Al-Qur'anu imami, Qur'an imamku. Maka dikatakan kan wama imamuka. Tapi justru murid Abdullah Al-Haddad ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir setelah dibangunkan, diduduk berbaring beliau di liang lahat, dibangkitkan, didudukkan, fayuq idani, malaikat mendudukkan. Model itu berpaksaan modelnya. Nah didudukkan padahal liang lahat kubur itu rendah aja. Coba perhatikan kalau tanah kubur atau bis tanam liang lahat dihadapkan ke kiblat, si mayit itu mereng begini, bukan betelantang begini, mereng. Hidung ditancapkan di liang lahat, ujung kaki liang lahat diganjal di belakang si mayit supaya tidak terbah begini. Itu tujuannya. Maka pengganjalan itu pun kita bacakan ayat Quran. Di antaranya kalau biasa baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. 5 biji bacalah. Itu selalu dapat rahmat Tuhan dengan bacaan Quran yang namanya Al-Qadari itu. Lalu setelah seperti itu, nah mau ditutup sudah dengan dinding liang lahat itu dengan papan, baru ditemani tanah. Kayak apa bangun? Maka menurut dalam kitab dikatakan di situ si orang yang mati itu dibangunkan itu oleh, kemudian diberikan, diserahkan kembali rohnya saat itu dan jasadnya didudukakan, baru ditanya marrabuka waman nabiyuka wama kiblatuka wama imamuka, bukan waman imamuka. Karena Al-Quran itu bukan isi mausul. Maka yang saya kata wama imamuka. Biasanya kita jawab Al-Qur'anu imami. Tapi murid Abdullah Al-Haddad ketika tanya seperti itu, jawabannya Abdullah Al-Haddad imami. Ini kan ganjil. Ganjil memang. Kenapa demikian? Sekali lagi, itulah salah satu di antara luar biasanya karamah di Abdullah Haddad yang makam beliau di Hadratul Maut di arah namanya tempat Zambal. Zambal itu menurut cerita, terutama Ahmad Zaini cerita dan kawan-kawan yang pernah berziarah ke situ, itu di situ ada 2 ulama besar, wali Tuhan besar, yaitu Abdullah Haddad dan Faqih Al-Muqaddam. Kalau sudah para habaib pasti kenal namanya Faqih Muqaddam itu, karena pada tuan-tuan mereka. Nah ini orang-orangnya. Jadi guru mencapai makam itu. Maka dengan cara itulah orang-orang inilah berhak, istilah mulhaq bi sahabahi itu dapat memberikan syafaat kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur beliau. Dalam kitab Abdul Qadir Jailani bernama Al-Ghunyah dikatakan di sana orang-orang yang mulhaq bi sahabah seperti itu, ini disebut namanya muqarrabin, wali kutub Tuhan itu berhak untuk memberikan syafaat kepada orang yang diingin berapa? Satu orang muqarrabin 70.000 memasukkan ke surga Allah tanpa hisab. Lihat dalam kitab Al-Ghunyah karangan Abdul Qadir Jailani.
Jadi guru makam seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sempat pernah melihat sidin, pernah melihat foto sidin, dan pernah mendengar suara sidin. Artinya orang di zaman kita. Seandainya saya belum pernah belajar dengan guru, tapi paling kada pernah mendengar suara sidin lewat kaset, atau paling tidak mungkin kita pernah melihat gambar sidin. Sedangkan di dalam kitab Jauharul Mauhub, pinggiran dari Syekh Salikin dikatakan, apabila kita memandang orang seperti ini dalam pandangan rasa kasih sayang dengan beliau, rasa senang, rasa suka, rasa cinta kepada beliau itu, pandangan itu dijadikan Tuhan sebagai malaikat. Yang tugas malaikat yang dijadikan pandangan itu jadi malaikat itu memintakan ampun, mulai saat itu sampai kiamat mendoakan kita supaya diampuni dosa kita. Itu orang yang kuat mahabbah kepada orang-orang saleh seperti itu, orang wali Tuhan. Oleh karena itulah maka orang saleh tadi itu semua berupaya untuk melaksanakan tadi qiyamul lail. Lalu wa muqarribatun lakum ila rabbikum, semua itu wa maqrabatun ila lakum ila rabbikum, dan itu tujuannya untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Bila mau melaksanakan qiyamul lail, insyaallah lambat laun akan dinampakkan Tuhan, minimal saat kita nanti akan masuk kubur, minimal saat akan masuk kubur.